Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Diva Diwanul Ilmi wal Fahmi, tempat belajar ilmu nahwu dan sorof serta memahaminya secara ringkas dan jelas. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pembagian isim dari segi binanya. Kalimat isim ataupun kata benda jikalau ditinjau dari segi binanya, maka terbagi kurang lebih menjadi dua bagian. Di antaranya adalah isim ghairu sahihil akhir, kemudian yang kedua yaitu isim sahihil akhir. Isim sahihil akhir ialah kalimat isim ataupun kata benda yang mana huruf akhirannya merupakan huruf sahih. Saya ulangi lagi, kalimat isim sahihil akhir merupakan kalimat isim ataupun kata benda yang mana huruf akhirannya merupakan huruf sahih. Sedangkan kalimat isim ghairu sahihil akhir adalah kalimat isim ataupun kata benda yang mana huruf akhirannya bukan huruf sahih. Seperti contohnya misalkan kalimat al-mustashfa. Nah, kalimat al-mustashfa merupakan contoh dari isim ghairu sahihil akhir. Karena kenapa? Karena dalam kalimat al-mustashfa huruf akhirannya bukan merupakan huruf sahih, melainkan kalimat tersebut diakhiri oleh huruf alif maksurah. Nah, ketika suatu kalimat isim kemudian huruf akhirannya alif maksurah atau bukan huruf sahih, maka kalimat tersebut merupakan kalimat isim ghairu sahihil akhir. Nah, dalam pembahasan kali ini isim ghairu sahihil akhir akan dibagi menjadi beberapa cabang, beberapa bagian. Di antaranya kurang lebih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu isim maksur. Isim maksur merupakan isim ataupun kata benda yang mana akhirannya merupakan huruf alif maksurah. Seperti contohnya kalimat al-fatah. Kalimat al-fatah merupakan contoh dari kalimat isim maksur. Kenapa? Karena kalimat al-fatah diakhiri oleh alif maksurah, dan setiap kalimat-kalimat isim maksur itu merupakan contoh dari isim ghairu sahihil akhir karena huruf terakhirannya bukan merupakan huruf sahih, melainkan huruf alif maksurah. Kemudian bagian yang kedua yaitu isim mangkus. Isim mangkus merupakan isim atau kata benda yang diakhiri oleh ya lazimah. Seperti contohnya kalimat al-qadhi. Kalimat al-qadhi merupakan contoh dari kalimat isim mangkus. Kenapa? Karena kalimat al-qadhi diakhiri oleh huruf ya lazimah, dan setiap kalimat isim mangkus, setiap contoh-contoh dari isim mangkus itu merupakan bagian dari isim ghairu sahihil akhir. Karena kenapa? Karena setiap contoh-contoh dari isim mangkus diakhiri oleh huruf yang ghairu sahihil akhir, tidak sahih akhirnya, atau diakhiri oleh ya lazimah. Kemudian bagian yang ketiga yaitu isim mamdud. Isim mamdud merupakan isim ataupun kata benda yang diakhiri oleh hamzah. Seperti contohnya kalimat ulama'u, ru'asa'u, dan kalimat-kalimat lain. Kalimat ulama'u, kalimat ru'asa'u merupakan contoh dari isim mamdud, dan setiap contoh-contoh dari isim mamdud merupakan bagian dari isim ghairu sahihil akhir. Karena kenapa? Karena isim mamdud diakhiri oleh hamzah atau diakhiri oleh huruf yang ghairu sahihil akhir.
Nah, isim mamdud di sini masih dibagi menjadi beberapa bagian, atau lebih jelasnya hamzah yang terdapat dalam isim mamdud masih dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa kriteria hamzah yang terdapat dalam isim mamdud. Di antaranya adalah hamzah asliyah, seperti contohnya kalimat nasy'un. Kalimat nasy'un di sini merupakan masdar dari kalimat nasya'ah, yaitu nasya'a yansya'u nasy'an. Nah, huruf hamzah yang terdapat dalam masdar ini merupakan hamzah asliyah, atau huruf hamzah yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan kalimat hamzah yang memang sudah ada dari awal kalimat tersebut, ataupun asli. Hamzahnya itu asli, bukan merupakan tambahan. Kemudian kriteria hamzah yang kedua yaitu adalah hamzatun zaidatun litta'nis, hamzah tambahan untuk menunjukkan perempuan, seperti contohnya syu'ara'u. Huruf hamzah yang terdapat dalam kalimat syu'ara di sini merupakan hamzah tambahan untuk menjadikan ataupun menunjukkan bahwasannya kalimat syu'ara itu perempuan. Jadi hamzah di situ hamzah tambahan untuk menjadikan kalimat tersebut perempuan. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu hamzatun zaidatun lil jam'i, hamzah tambahan untuk menunjukkan jamak, kalimat jamak, seperti contohnya kalimat ulama'u. Nah, huruf hamzah yang terdapat dalam kalimat ulama'u merupakan hamzah tambahan untuk menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut jamak. Sebelum itu tidak ada hamzah, akan tapi ketika kalimat itu menjadi jamak, maka ada hamzah tambahan di sana sebagai tanda bahwasannya kalimat tersebut kalimat jamak. Kemudian kriteria hamzah yang keempat yaitu hamzatun badilatun minal alifi wal wawi, hamzah yang merupakan pengganti dari huruf alif ataupun waw, seperti contohnya kalimat bina'u. Nah, huruf hamzah yang terdapat dalam kalimat bina'un merupakan, nah itulah beberapa bagian dalam isim ghairi shahihil akhir. Kurang lebih ada 3 yang merupakan bagian dari isim ghairi shahihil akhir. Di antaranya yaitu isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Kemudian isim shahihil akhir, seperti yang saya katakan di awal video ini, isim ghairi shahihil akhir adalah isim ataupun kata benda yang mana akhirannya merupakan huruf shahih. Seperti contohnya kalimat Zaidun, kemudian kalimat Muhammadun. Huruf terakhir dalam 2 kalimat di sini merupakan huruf shahih. Dan semua kalimat-kalimat isim ketika akhirannya itu huruf shahih, maka itu merupakan contoh dari isim shahihil akhir. Mungkin itu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan pembagian isim dari segi binanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal yang belum dipahami, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus ikuti channel Diva Diwanul Ilmi wal Fahmi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.